Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, para calon peserta PPG di LPTK UIN Wali Songo Semarang, PPG Batch 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan sistem lapor diri di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bergabung baik di grup Telegram maupun di grup WhatsApp. Mohon maaf untuk yang grup WhatsApp ini sudah penuh ya. Jadi yang belum bisa gabung di grup WhatsApp silakan gabung saja di grup Telegram. Segala informasi terkait dengan PPG nanti akan kami share di grup Telegram maupun di grup WhatsApp gitu. Nah, Bapak Ibu untuk jadwal lapor diri ini mulai hari ini tanggal 24 Februari sampai dengan 28 Februari. Ya, dipastikan tidak akan ada perpanjangan. Jadi pergunakan waktu 4 hari ini semaksimal mungkin untuk melakukan lapor diri dan unggah RPL. Ya, jadi satu ya. Lapor diri dan unggah dokumen RPL ini jadi satu rangkaian, yaitu tanggal 24 sampai 28 Februari 2025. Oke, untuk website lapor diri sudah kami sampaikan di panduan. Jadi di awal itu kami sudah sampaikan panduan lapor diri ya. Untuk website lapor diri di sini lapor diri ppg.walisongo.ac.id ya. Ini ya. Silakan buka browsernya kemudian ketik lapor diri ppg.walisongo.ac.id. Kemudian silakan login untuk yang guru yang mengajar di madrasah. Guru yang mengajar di madrasah itu berarti yang mengajar di RA, MI, MTS, MA. Itu username dan password menggunakan NPK. Kalau guru yang mengajar di sekolah umum, guru PAI ya, guru PAI yang mengajar di sekolah umum, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, itu loginnya menggunakan nomor akun siaga. Ya. Saya ulangi lagi, untuk yang guru madrasah yang mengajar mapel misalkan akidah akhlak, Quran hadis, fikih, bahasa Arab, guru kelas MI, guru kelas RA, SKI, ya itu menggunakan NPK untuk username dan passwordnya. Untuk yang guru PAI, ya PAI yang mengajar di sekolah umum, baik di tingkat TK, SD, SMP maupun SMA, ya itu menggunakan nomor akun siaga. Oke, kita coba untuk login ya, menggunakan username. Ini contoh username ya. Oke, masukkan username-nya, kemudian password-nya sama ya. Jadi di copy paste saja. Di sini di copy, kemudian dipastekan di sini. Kemudian isi pertanyaan matematika ini. 7 ditambah 0 sama dengan 7 ya. Diketik angka 7 di sini. Ya, setiap orang pasti pertanyaan berbeda-beda. Ada yang 1 tambah 1, 2 tambah 3, 4 tambah 5, gitu ya. Nah, ini untuk memastikan bahwa yang membuka sistem lapor diri ini adalah benar-benar manusia. Karena kalau yang membuka robot pasti tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, setelah username diisi, password diisi, kemudian pertanyaan matematika diisi, kemudian diklik login. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, ya, gagal login, ya itu bisa jadi karena salah memasukkan username maupun password atau salah menjawab pertanyaan. Atau ketika itu terjadi berulang kali, misalkan sudah yakin nih username-nya benar, tapi sebenarnya yang Bapak Ibu masukkan itu salah satu angka saja, salah satu angka saja. Nah, itu pasti akan gagal. Nah, sudah yakin benar ya. Kemudian diulangi beberapa kali sampai 10 kali tapi gagal masuk ya. Nah, maka untuk masuk lagi atau login lagi tunggu 5 menit ya. Jadi tunggu 5 menit dulu kemudian baru masuk lagi coba masuk lagi dengan username dan password yang benar ya. Jangan sampai ada kesalahan satu angka pun ya. Begitu. Jadi ketika muncul notifikasi seperti ini, pemberitaan seperti ini artinya Bapak Ibu gagal memasukkan username atau password 10 kali lebih ya. Maka
akan seperti ini dan silakan tunggu 5 menit ya. Kemudian pastikan dulu username dan passwordnya benar, baru login lagi setelah 5 menit. Oke, kembali di sini. Oke, setelah berhasil login maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Ada profil, pemberkasan dan logout ya. Diklik pemberkasan ya. Ini diklik pemberkasan. Oke, kemudian di sini ada informasi pribadi, informasi sekolah asal, berkas persyaratan dan dokumen RPR. Untuk yang pertama, informasi pribadi ya. Silakan diisi. Di sini dipilih ada kategori peserta, ada K1 atau K2. Kalau K1 itu TMT mengajarnya tahun 2015 ke bawah. Artinya bahwa pertama kali jadi guru itu misalkan tahun 2005 misalkan. Nah, maka pilih yang K1. Kalau pertama kali jadi guru itu tahun 2020, maka dipilih K2. Ya, TMT ini adalah tahun mengajar pertama kali diangkat jadi guru ya. Jadi misalkan awalnya guru swasta, kemudian misalkan tahun 2025 guru swasta, guru honorer, dan tahun 2020 diangkat jadi PNS. Maka yang dipakai adalah pertama kali jadi guru, yaitu tahun 2025 ya, maka dipilih K1 gitu ya. Oke, silakan dipilih salah satu ini, K1 atau K2. Selanjutnya adalah bidang studi PPG. Silakan dipilih bidang studi PPG yang diikuti. Di sini ada akidah akhlak, Al-Qur'an hadis, bahasa Arab, fikih, guru kelas MI, guru kelas RA, PAI, dan SKI, sejarah kebudayaan Islam, yang sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Beberapa kasus ada yang ngajarnya di RA, tetapi bidang studi PPG-nya MI, ya maka pilih yang guru kelas MI. Atau misalkan biasanya ngajar akidah akhlak, tetapi untuk PPG-nya Al-Qur'an hadis, ya dipilih Quran hadis. Ya, jadi sesuai dengan bidang studi PPG yang diikuti. Kalau yang guru PAI di sekolah umum, maka semuanya pilih yang ini, PAI ini. Ya, kalau untuk guru PAI yang mengajar di sekolah umum. Kalau yang guru madrasah, pilihannya ini, akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, fikih, guru kelas MI, guru kelas RA atau SKI. Gitu ya. Kemudian kategori guru. Nah, guru madrasah atau guru PAI di sekolah umum. Kalau guru madrasah itu ya yang guru yang mengajar di RA, MI, MTS, MA. Kalau yang guru PAI sekolah umum berarti guru PAI yang mengajar di TK, SD, SMP atau SMP. Dipilih ya. Misalkan gini ya. Kemudian NPK. Nah, kalau dipilih guru madrasah, ya maka muncul NPK. Kalau sekolah dipilih guru PAI sekolah umum, nah, maka tidak perlu memasukkan NPK. Ya. Oke. Dan NPK-nya berapa? Silakan ditulis. NPK-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian status guru saat ini ya, status guru saat ini apakah PNS atau P3K atau non-ASN. Ya. Dan NIP-nya berapa? 789. Kalau dipilih non ASN, nggak ada NIP, nggak ada permintaan NIP. Ya. PNS maupun P3K ada pilihan untuk memasukkan NIP. Setelah itu golongan ya, ini yang bagi PNS ya, atau P3K. Nama sesuai ijazah terakhir. Nama ini nanti akan kami gunakan untuk cetak sertifikat pendidik jika lulus ya, maka pastikan bahwa nama yang diisikan di sini adalah nama yang sesuai ijazah. Kan Muhammad Rafiq tanpa gelar ya. Jadi nama di sini tanpa gelar ya. Karena di ijazah terakhir ya. Jadi patokannya adalah ijazah terakhir. Ya. Nah, kalau di ijazah pasti dia ada gelarnya. Nah, di sini ditulis tanpa gelar. Muhammad Rafiq. Kalau ada perbedaan antara di KTP dan ijazah, pilih yang ijazah ya. Karena merubah KTP itu lebih mudah daripada merubah ijazah. Kalau ijazah tidak bisa dirubah lagi. Ada perbedaan antara KK, KTP, ijazah, pilih yang sesuai dengan ijazah ya. Gitu.
Atau kalau mungkin punya surat keterangan ralat nama ijazah, ya pakai yang surat keterangan nama ralat ijazah itu. Ya, kadang ada yang ijazahnya itu dilampiri dengan surat keterangan kesalahan penulis nama, ya berarti pakai yang nama yang sesuai ada di surat keterangan tersebut. Kemudian jenis kelamin silakan dipilih laki-laki atau perempuan. NUPTK kalau yang punya silakan diisi, kalau tidak punya diisi strip saja. Kalau dikosongi juga nggak apa-apa. NIK ini silakan diisi, ya jangan sampai salah. Nah, kalau pengisian NIK salah, nanti serdiknya tidak bisa terbit. Ya, maka pastikan NIK-nya benar. Ya. Kemudian tempat lahir, ya silakan dipilih tempat lahirnya di mana. Nah, misalkan kabupaten kotanya di mana, Jati misalkan, kecamatannya mana, misalkan Jakenan. Kemudian tanggal lahirnya diisi ya. 15, terus ya. Nah, pengisiannya ini dipilih ini ya, jadi tidak diketik langsung, tetapi dipilih ini. Ya, misalkan tahunnya dulu ya, tahunnya dipilih 1991. Bulannya Januari, tanggalnya 15. 15. Nah, jadi jangan diketik langsung 15 Januari Januari 1991. Jangan gini ya, tetapi dipilih ya melalui ini. Di scroll dulu tahunnya 1, bulannya Januari, tanggal 15. Dan nomor HP ya. Nomor HP silakan nomor HP yang bergabung baik di Telegram atau grup WA ya. 641322081. Kemudian alamat domisili di mana? Ya, misalkan saya di Kelurahan Gondorio, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Alamat 2 boleh dikosongi. Atau misalkan alamat 1 ini alamat tinggal ya, alamat domisili, alamat 2 ini alamat yang tertera di KTP ya. Kadang kan ada yang alamat domisili sama alamat KTP kan beda ya. Maka di sini yang alamat pertama ini alamat yang sesuai tinggal, tempat tinggal, kalau yang alamat 2 ini alamat yang sesuai KTP. Kalau sama ya dikosongi aja. Provinsi ini alamat domisili ya, tidak KTP ya, tapi alamat domisili ya. Dan Jawa Tengah dan Kota Semarang. Kota Semarang ini, kemudian kecamatannya Ngalian. Oke. Nama ibu kandung, di sini nama ibu kandung ya. Ini nama ibu kandung, misalkan Siti Aminah. Ya. Kemudian perguruan tinggi menunggu S1. Kan saya S1-nya dari Wali Songo. Universitas Islam Negeri. Bentar ya, ini harus milih nih. Universitas Islam Negeri Wali Songo. Nah, nih. Nah, ini ngetiknya harus cepat ya. Jadi biar nyarinya gampang, ya, ngetiknya harus cepat. Universitas Islam Negeri Wali Songo. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, kalau misalkan ada perubahan nama, ya misalkan sekarang kan namanya kan UIN Wali Songo Semarang ya. Dulu namanya IAIN Wali Songo Semarang. Nah, maka sesuaikan dengan ijazahnya. Kalau ijazahnya IAIN ya silakan dipilih yang IAIN. Institut Islam Negeri Wali Songo. Nah, Institut Islam Negeri Wali Songo. Kalau nggak muncul, ya pilih saja yang nama yang sekarang aja ya, Wali Songo Semarang.
Universitas Islam Negeri Wali. Ya, yang ini aja ya. Pilih nama yang terbaru saja ya, nama universitas yang terbaru. Kemudian program studi yang dipilih dulu apa? PGMI ya. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Penyakit diderita ya, misalkan punya penyakit yang mengganggu dalam proses PPG, misalkan asma, ya. Kalau nggak ada ya dikosongi saja ya, kosongi saja. Nah, apakah punya laptop ya, ya generator apa yang digunakan, kuota data atau wifi, atau pilih dua-duanya. Nah, setelah diisi ya, kemudian diklik. Kalau ada misalkan ada yang tidak saya isi ya, misalkan alamat nomor HP tidak saya isi ya, kelewatan. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya. Muncul seperti ini ya. Ada yang belum terisi ya, artinya belum bisa berhasil diisi ya. Nah, maka ini diisi dulu. Jadi nomor HP. Nah ini, nah, maka akan ada tanda warna merah kalau belum diisi ya. Nah, diisi. Oke, kemudian diklik simpan. Oke, selanjutnya ini kan sudah ya. Sudah, selanjutnya informasi sekolah asal. Informasi sekolah asal, nama sekolah. Ini tempat mengajar ya, sekolah asal tempat mengajar. Misalkan saya mengajar di MI Kalisongo ya. Jenjang sekolahnya berarti MI. Alamat sekolahnya di mana? Misalkan di Jalan Wali Songo, Kelurahan Tambak Haji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Alamat 2, kalau nggak ada dikosongi, provinsinya berarti Jawa Tengah. Ini Kota Semarang. Kecamatannya Ngalian. Oke, diklik simpan ya. Nah, kalau diklik simpan itu nanti ketika kita logout itu nanti akan sudah terisi ya. Oke, coba ya kita logout. Kemudian kita login lagi. Klik pemberkasan. Oh, ternyata hilang ya. Nah, maka untuk pengisian ini harus diisi sekali jalan. Diisi sekali jalan. Karena kalau belum selesai ngisi, kemudian di logout, maka akan hilang. Ya, maka pengisiannya sekali jalan. Ya. Oke, jadi kita ulangi lagi ya. Nah, tapi ini ada riwayatnya ya. Riwayatnya. Tanggal lahirnya. Jadi nomor HP-nya. Nama domisili. Ya, ya. Kosong saja. Provinsi Jawa Tengah. Kotanya Semarang. Kota ya. Dia kecamatannya Ngalian. Nama ibu
Nah, perguruan tinggi asal S1. Nah, kalau lama tidak muncul itu berarti loading ya, jadi ditunggu saja. Ya, satunya pendidikan guru madrasah tidak ya. Yang kita nggak ada ya. Ini. Oke, selanjutnya informasi asal sekolah, nama sekolah MI Wali Songo, jenjang sekolahnya MI, nama sekolahnya di Jalan Wali Songo ini tadi ya, provinsinya Jawa Tengah, kota Semarang, jabatannya Ngalian. Dan selanjutnya berkas persyaratan ya, berkas persyaratan ijazah ya. Nah, ijazahnya dari mana? Dalam negeri atau luar negeri? Kalau pilihan luar negeri ya, itu diminta untuk melampirkan surat penyetaraan dari Kemenristek-Dikti atau Direktorat Jenderal. Kalau yang dipilih luar negeri ya. Pasti yang ijazah luar negeri pasti punya ini. Surat penyetaraan dari Kemenristek-Dikti. Kalau yang dalam negeri tidak perlu ya. Negeri nggak perlu. Boleh, misalnya ijazah dalam negeri, karena tadi saya dari Universitas Songo Semarang ya. Dan ijazahnya, nah ini ukuran berkas maksimal 1 MB ya. Nah, kalau berkasnya lebih dari 1 MB maka dikompres terlebih dahulu ya. Kemudian jenis berkasnya yang diizinkan adalah PDF ya. Oke, misalkan saya upload ijazah saya ya. Ijazah. Nih, misalkan. Oke, kemudian transkrip nilai. Nih, misalkan ya, transkrip nilai saya ini ya. Misalkan saja ya. Kemudian fotonya, perhatikan fotonya ya, bahwa untuk laki-laki ini berjas hitam, berdasi, tanpa peci. Yang perempuan berjas hitam, kemudian kerudung putih. Pemakaian kerudungnya dimasukkan ke jas ya, jadi tidak dimasukkan ke dalam kemeja, tapi dimasukkan ke dalam jas ya, seperti ini biar rapi. Ya. Oke, foto. Oke, ini ya. Oke. Ah, oke, jangan lupa ini diklik upload ya. Nah, kalau belum diklik upload artinya belum dikirim ya. Nah, diklik upload dulu ya. Diklik upload dulu ya. Nah, ini ditolak ternyata karena file foto saya lebih dari 1,37 MB, melebihi 1 MB. Nah, caranya gimana untuk menurunkan ukuran? Bisa dikompres. Ketik aja di Google kompres PDF gitu ya. Oke, jangan pakai ini ya. Nah, dipilih file fotonya tadi. Bentar ya. Oke, misalkan fotonya ini misalkan ya. Oke. Oh,
bukan kompres PDF ya. Tadi kan foto kan JPG ya, berarti kok salah ya. Berarti kompres JPG bukan kompres PDF. Kompres JPG. Karena kan yang tadi kan ukurannya yang besar kan JPG. Ini ya tadi ya, foto saya yang ukurannya lebih dari 1 MB. Oke, setelah itu kemudian diklik download. Oke, save. Nah, baru kembali ke sini, kemudian dipilih lagi filenya. Ini ya, ini yang sudah saya kompres ukurannya. Kemudian upload. Oke, sudah berhasil. Akhirnya KTP ya, KTP banyak PDF, KTP. Ini ya, PDF ya. Oke, upload. Nah, oke, berhasil. Kalau yang ukuran terlalu besarnya PDF berarti di kompres PDF ya. Kompres PDF ini kalau yang ukuran lebih dari 1 MB-nya yang PDF ya. Oke, setelah itu simpan. Setelah berkata, kemudian dokumen RPL ya, dokumen RPL. Yang pertama ini adalah scan SK pembagian tugas mengajar 6 tahun terakhir ya. Nah, ingat ya, yang SK di sini adalah SK pembagian tugas mengajar, bukan SK pengangkatan guru, bukan ya, tetapi SK pembagian tugas mengajar. Ini maksimal 6 tahun terakhir ya. Di panduan sudah jelas ya. Ini ya. Mulai dari semester gasal 2019-2020 sampai semester gasal 2004-2025. Nah, ini bentuknya ada link Google Drive ya. Nah, maka berkasnya di-upload dulu di Google Drive. Berkas yang jenengan miliki, yang Bapak Ibu miliki, upload dulu di drive masing-masing ya. Nah, masing-masing kan punya drive ya. Kalau belum punya akun drive ya minta tolong ya teman, tetangga, sesama guru ya yang yang bisa membuatkan Google Drive ya. Oke, misalkan ini ya. Oke, saya mau menambahkan RPP saya ya. Misalkan ini RPP saya ya. Nah, ini RPP saya open. Oke. Nah, setelah itu kita buka filenya. Nah, kemudian ini diklik bagikan. Diklik bagikan. Ya. Nah, akses umum ini dipilih yang siapa saja memiliki link. Jadi jangan sampai dipilih yang ini dibatasi ini, jangan ya. Kalau dipilih yang dibatasi, nanti yang verifikasi tidak bisa membuka, ya, nggak bisa memberikan nilai karena RPL ini nanti akan dinilai ya. Semakin banyak dokumen yang di-upload ya, maka nilainya akan semakin tinggi ya. Kalau dokumen yang di-upload sedikit ya nanti nilainya sedikit. Oke, pastikan ini dipilih yang siapa saja yang memiliki link atau anyone with link kalau yang bahasa Inggris. Oke, kemudian diklik ini salin link. Ya, copy linknya, kemudian dipaste di sini. Di sini. Dan RPP misalkan sama ya. Oke, materi ajar boleh dipisah ya. Materi ajar sendiri, LKPD sendiri, alat peraga sendiri, atau dijadikan satu di dalam RPP ini. Misalkan di RPP ini isinya sudah ada materi ajar, sudah ada LKPD, sudah ada alat peraga, sudah ada instrumen penilaian ya. Silakan diisi yang ini saja, yang ini dikosongi. Ya, atau kalau mau dipisah boleh. RPP atau modul aja di sini, materi aja di sini, LKPD di sini, URL di sini, instrumen penilaian di sini. Di sini yang wajib diisi adalah yang bagian ini ya. Yang ini nggak wajib diisi ya. Ya, ini nggak wajib diisi. Oke, setelah itu yang kedua ya. Yang kedua adalah dokumen pengembangan ini ya. Dokumen tiga ya, yang ketiga ya. Dokumen pengembangan kompetensi profesional. Ini ya, dokumen pengembangan kompetensi profesional. Ini adalah bukti sertifikat atau surat tugas atau surat keterangan piagam ya bahwa Bapak Ibu pernah mengikuti mungkin kegiatan di KKG atau MGMP atau mungkin seminar, webinar, workshop, pelatihan, ya, silakan
bisa diupload di sini. Oke, misalkan saya mau mengupload sertifikat saya, ya sama, ya yaitu upload dulu di Google Drive, ya upload dulu di Google Drive. Misalkan ini ya, diklik baru, kemudian upload file, oke pilih sertifikat, ya sertifikat yang mau di upload. Nah, kalau punya beberapa sertifikat, artinya bahwa itu dijadikan satu di dalam Word, kemudian di PDF-kan. Ya, misalkan ini ya, saya kan punya banyak sertifikat ya, misalkan ini ya, ini ya. Oke, maka ini jadikan satu dulu. Oke, saya cancel dulu ya. Maka buka dulu file Word ya, file Word ini. Oke, kan tadi ya, saya punya beberapa sertifikat. Nah, kan itu kan 6 tahun ya, pasti punya banyak ya. Kan ini saya punya, nah, misalkan ini ya, kan ini. Nah, ini kan bentuknya PDF ya. Nah, maka ini di screenshot saja, kemudian dipaste di sini. Nah, di sini. Terus lagi bawahnya lagi. Ini yang ini misalkan. Oke, sini. Dan lagi, misalkan saya punya 5 sertifikat. Nih, oke. Ini, ini 1, 2, 3, 4, 4 kurang 1. Saya punya 5 sertifikat. Ini di screenshot, kemudian di paste di sini ya. Oke ini. Oke sudah, kalau sudah di save as sebagai PDF ya. Klik file, kemudian save as, kemudian PDF ya. Ini misalkan sertifikat pengembangan kompetensi. Nah, ini dipilih yang PDF ya. Jenisnya PDF ini. Oke, kemudian diklik save. Nah, kemudian ini di-upload di sini, di drive dulu ya. Upload file, pilih filenya tadi, ini open, tunggu prosesnya. Nah, setelah itu dibuka, kemudian diklik bagikan. Nah, ini dipilih yang siapa saja memiliki link. Nah, kemudian salin link, kemudian dipastekan di sini. Nah, sini. Linknya dipaste di sini. Selanjutnya surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah. Template-nya sudah saya sediakan ya, kemarin di panduan. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya ya. Ini diklik. Oke, ini dikasih kop surat madrasah atau sekolah masing-masing ya. Oke, misalkan ini saya download dulu sebagai PDF. Sini ya. Tanda tangan bisa scan atau bisa asli, silakan ya. Oke, setelah itu berarti saya upload lagi ke sini ya. Lalu upload file, kemudian surat keterangan kepala sekolah. Oke, ini bagikan, ya, link, salin link, kemudian di paste di sini. Atau untuk sertifikat ini bentuknya folder ya.
misalkan ini ya, misalkan di dalam folder ini kita upload, misalkan ya kita jadikan satu dulu ya, misalkan, nah ini semua sertifikat yang akan saya gunakan untuk RPL misalkan. Nah, ini kan ada di folder pelaksanaan pendidikan. Misalkan di sini saya klik baru, kemudian folder maaf, baru, kemudian upload folder. Ya. Oke, misalkan tadi ya di pelaksanaan pendidikan. Nah ini kemudian ini upload, ya, upload. Nah, jadi di dalam satu folder ini isinya adalah sertifikat-sertifikat ya. Jadi ada dua cara, bisa dijadikan dalam satu folder dulu, kemudian foldernya diupload di Drive, atau itu tadi ya, di copy dulu di Word ya, kemudian Word-nya di save PDF. Ada dua cara ya. Oke, misalkan setelah ini selesai ya, nah, maka ini linknya ini nanti di copy kemudian dipastekan di sini ya, di sini ya. Oke, kita tunggu ini selesai dulu. Semakin ukurannya besar ya semakin lama loadingnya. Oke, kalau sudah, nah kan ini ya. Nah, ini dipilih yang ini, diklik tanda panah ini, kemudian ini bagikan. Nah, bagikan. Nah, kemudian ini dipilih yang siapa saja memiliki link, kemudian salin link, ya. Saya kemudian pastekan di sini. Di sini. Nah, artinya di dalam link ini isinya adalah satu folder yang berisi sertifikat-sertifikat yang pernah Bapak Ibu miliki. Oke, surat keterangan sudah tadi ya. Kemudian ini inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini bisa berupa modul pembelajaran, bisa berupa video pembelajaran, bisa berupa karya lainnya ya. Misalkan punya beberapa video pembelajaran yang diupload di YouTube misalkan. Ya, berarti link YouTube-nya ditaruh aja di Word, kemudian di PDF kan, misalkan link 1. Misalkan punya banyak video pembelajaran ya. Nah, YouTube ya. Kan ini link 1 yang ini video pembelajaran. Link 2 ini dikasih judul video pembelajaran. Link 2 kan ini ya. Ini saya paste. Saya taruh di sini. Link 3 ini saya paste di sini. Saya copy, saya paste linknya di sini. Oke, ini kemudian kemudian di save PDF ya, save as. Mau ditaruh mana foldernya? PDF ya. Pelajaran save. Oke. Setelah itu kita upload dulu di Drive ya. Klik baru, upload file. Ini pembelajaran ini ya. Dibuka, kemudian bagikan. Ini link selesai, kemudian pastekan di sini. Kalau berupa modul ajar ya, ya apa modul pembelajaran ya berarti modul pembelajarannya dimasukkan di dalam satu folder ya. Misalkan ada beberapa modul ajar ya, ya sama kayak tadi ya, dimasukkan ke beberapa
dimasukkan ke dalam satu folder, kemudian foldernya di copy paste di sini. Misalkan punya modul, punya video, punya alat peraga, misalkan, yaitu tadi kalau alat peraga misalkan di foto alat peraganya, kemudian dimasukkan di dalam satu folder, ya, kemudian foldernya diupload di Google Drive, kemudian linknya dipastekan di sini. Ya. Setelah itu, kemudian diklik simpan. Misalkan ini belum saya isi, ya, saya simpan. Ya. Nah, kalau ada yang belum terisi, ya, akan gagal menyimpannya. Dicek lagi, ada yang merah enggak? Ini yang merah. Oh, ini jadi saya belum isi, ya. Atau di bagian sini ada yang merah enggak? Ya, kalau ada yang merah berarti ada yang belum saya isi, ya. Kalau yang tanda bintang-bintang ini wajib diisi, ya. Kalau ada tanda bintang-bintang kecil ini wajib diisi. Kalau yang enggak ada berarti tidak wajib diisi. Oke, ini sudah aman ya. Berarti kesalahannya ini tadi ya, karena ini tadi saya enggak saya isi. Oke, setelah terisi semua, kemudian diklik simpan. Nah, kalau berhasil menyimpan, akan ada notifikasi seperti ini. Change have been saved. Kalau sudah berhasil menyimpan, ada tulisannya seperti ini. Ini sudah berhasil disimpan. Sudah muncul warna hijau. Ini berarti semuanya sudah berhasil disimpan. Nah, kalau mau mengganti, misalkan, oh saya ada kesalahan, silakan diganti aja. Saya waktunya ini. Kemudian informasi sekolah saya bukan di MI Wali Songo, tetapi di MI Wahid Hasim. Atau berkasnya ada yang salah, misalkan jasanya salah, ya ini dihapus dulu, di remove dulu, ya. Kemudian dipilih yang file yang benar, ya. Kemudian di open, kemudian di upload. Artinya ini yang diupload adalah file yang terbaru, ya. Jadi kalau mau mengganti file yang ada di sini, diklik remove dulu, ya. Kemudian dipilih lagi file yang benar, ya. Misalkan ini ya, dan diklik upload. Oke, kalau sudah diklik simpan lagi. Nah, kalau udah ini berarti sudah hijau, berarti sudah berhasil disimpan. Dan dokumen RPL ada yang salah misalkan di sini, ya tinggal diganti saja linknya. Nah, dan diklik simpan lagi. Nah, begitu untuk lapor diri dan pengisian RPL di LPTK Winwali Songo Semarang. Ya, dipastikan ketika mengisi sudah ini. Kalau logout, ya, misal kita logout, kemudian kita masuk lagi, ya. Kalau tadi sudah disimpan, ya, maka bisa diedit lagi, ya. Diklik ini edit, ya, diklik bagian yang edit, ya. Silakan kalau mau dirubah lagi masih bisa, ya. Selama masih dalam waktu rentan antara tanggal 24 sampai 28. Kalau lebih dari tanggal 28 sudah nggak bisa diganti lagi, gitu ya. Kalau mau ganti ya berarti tinggal ini dihapus dulu dan upload lagi filenya yang terbaru, ya. Ini misalkan upload, dan diklik simpan lagi. Jadi setelah berubah dokumen dan diklik simpan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti perubahan sudah berhasil disimpan. Oke, begitu ya. Jadi pengisiannya ini dalam sekali jalan, ya. Jadi tidak boleh, misalkan hari ini mau ngisi informasi pribadi dulu, besok informasi sekolah asal, besoknya lagi berkas persyaratan, ya nanti nggak tersave, ya. Maka diisi dulu semuanya dalam sekali jalan, dalam sekali pengisian, kemudian diklik simpan, ya. Kalau sudah berhasil, maka ketika mau diganti tinggal ganti saja, ya. Yang penting sudah terisi semua. Kalau mau diganti masih bisa diganti, ya. Oke, itu untuk penjelasan terkait dengan pengisian lapor diri dan RPL di LPTK Winwali Songo Semarang. Terima kasih dan sukses semua di dalam pelaksanaan PPG. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.